Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Bu Retno. Seperti dalam pujian tadi nih Pak Dadang, matahari sudah bersinar terang. Nah, burung-burung pun juga mulai berkicauan. Bunga di padang pun juga gak kalah Pak Dadang. Sudah harum semerbak ini baunya. Itu tandanya apa Bu Retno? Bagaimana nih ya, dijawab apa enggak? Bagaimana Pak Pandu? Tahu enggak itu tandanya apa? Itu tandanya kita semua diajak untuk memuji nama Tuhan. Wah, benar sekali Pak Pandu. Ayo, saya juga sudah kangen nih mau memuji Tuhan bareng sama anak-anak yang ada di rumah. Nah, bagaimana Pak Pandu, Bu Retno? Kangen juga enggak sama anak-anak? Kangen dong. Wah, sama Pak Dadang, Pak Pandu. Saya juga kangen nih memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama adik-adik yang ada di rumah tentunya. Minggu ini sangat istimewa. Karena apa? Di akhir ibadah nanti akan ada satu kuis Pak Dadang ya. Betul sekali, di akhir ibadah ada satu pertanyaan kalian bisa jawab. Nanti pemenangnya akan dipilih dan akan mendapatkan pancaran air hidup junior. Iya, pancaran air hidup ini berisi tentang renungan firman Tuhan setiap harinya. Ada juga kegiatan dan aktivitasnya yang sudah disediakan di sana. Betul Sangat sekali. menarik sekali. Pasti sobat remaja yang di rumah sangat kepingin nih Pak Dadang. Pastinya. Caranya gimana Pak Dadang? Caranya kalian nanti cukup menjawab pertanyaan yang ada di akhir ibadah. Nanti kalian kirimkan ke nomor berikut ini. Ya, ke masing-masing pamong ya. Kalau Turen untuk ke Turen, Gedok, Majang, begitu juga dengan Pojo. Kita akan pilih satu pemenang dari masing-masing kelompok ya Pak Betul Dadang ya. sekali. Jadi ini ada jumlahnya ada 4. Jadi untuk Turen, Pojok, Majang, dan Gedok. Iya. Iya. Kalau begitu, yuk kita mulai saja Bu Retno ibadah minggu ini. Bagaimana, siap? Siap. Ayo, tapi sebelumnya kita sapa dulu dong adik-adik kita yang ada di rumah. Oh iya, saking semangatnya sampai lupa untuk menyampaikan salam sama anak-anak yang ada di rumah. Ya, yuk Pak Pandu dan Pak Dadang kita sapa bareng-bareng adik-adik yang ada di rumah. Yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi dalam ibadah anak hari Minggu 18 Juli 2021. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau serahkan ibadah kita hari ini ke dalam kuasa Tuhan tentunya. Adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini Engkau masih memberikan kami berkat kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, pagi ini kami boleh bersukacita karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun ibadah Minggu Anak. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Berkati kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini yang melayani Engkau, baik juga kami semua yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga melalui ibadah minggu ini Tuhan kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan, luar biasa. Wah, sepertinya hari ini semua adik-adik kita yang ada di rumah seneng nih Pak Dadang. Iya ya, kelihatan Bu Retno semuanya yang cantik-cantik, senyumnya yang ganteng-ganteng, juga senyumnya ganteng sekali. Siap ini untuk memuji Tuhan Bu Retno. Iya, karena adik-adik sudah gak sabar nih Pak Dadang. Yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Ya, seperti kata pujian tadi nih Pak Dadang. Cinta kita semua anak-anak Tuhan semakin mendalam. Iya. Nah, karena cinta kita semakin mendalam nih, kita semua sudah gak sabar nih mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, benar juga Bretno. Saya juga ikut tidak sabar ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh siapa Bretno? Ayo siapa tebak? Iya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bu Uut. Hah, adik-adik yang di rumah pasti penasaran kan? Sabar dulu Pak Dadang dan adik-adik yang di rumah. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari 1 Samuel 14 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Di mana anak-anak Samuel? Ya, 1 Samuel terdapat di dalam perjanjian lama ya. Bagi anak-anak yang belum bisa membuka, bisa meminta tolong mama atau papa ya. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Maha Kudus, yang kami kenal dan kami imani lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Buka telinga hati kami, Tuhan berikanlah kami roh hikmat, marifat sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita baca bersama-sama ya. Di dalam 1 Samuel yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kitab 1 Samuel. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya.
Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, Bawalah baju efod kemari. karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, Biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan
Ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema dari ibadah ini adalah kerjasama dan berani. Dan firman Tuhan akan Buut beri judul Yonatan dan bujangnya. Nah, anak-anak, ini ada tokoh ya. Siapakah tokoh kita hari ini? Ya, tokoh kita hari ini adalah Yonatan dan bujangnya atau pembawa pedang. Ya, siapa Yonatan? Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Ya, Yonatan bersama bujangnya atau pengawalnya. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini bangsa Israel ya sedang dijajah ya. Dijajah oleh siapa? Oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin mempunyai tentara yang sangat banyak. Ya, kalah jauh ya dibandingkan dengan tentara bangsa Israel ya. Maka dari itu bangsa Israel merasa ketakutan, takut ya. Tetapi tidak demikian dengan Yonatan. Ya, Yonatan bersama bujangnya secara diam-diam ya pergi ya. Bersama bujangnya tadi pergi membawa pedangnya untuk melihat keadaan bangsa Filistin. Dan satu persatu bangsa Filistin atau tentaranya tadi ya dikalahkan ya. Kocar-kacir ya. Dan hal ini membuat tentara bangsa Israel menjadi menjadi ketakutan ya. Sehingga meninggalkan perkemahan dan menyelamatkan diri. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di sini Yonatan hanya berdua saja ya. Mereka tidak takut. Karena apa? Karena percaya Tuhan pasti akan membantu mereka di dalam mengalahkan bangsa Filistin. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha Kuasa. Nah, anak-anak ya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Di sini Raja Saul kok ada rame ya. Raja Saul mengutus prajuritnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi ya. Prajurit sini coba cari tahu di bangsa Filistin ada apa ya. Akhirnya prajurit tadi berangkat ya anak-anak ya untuk mencari informasi ya. Setelah prajuritnya pergi, maka didapatilah informasi ya dan memberitahukan kepada rajanya. Siapa rajanya? Ya, Raja Saul ya. Dan bangsa Filistin telah dikalahkan oleh Yonatan dan bujangnya. Betapa senangnya ya Raja Saul dan seluruh tentara penduduk Israel. Karena apa? Karena tentara Filistin telah dikalahkan ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ya di sini Yonatan adalah sangat pemberani karena pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan ya. Kita juga bisa melakukan hal tersebut ya anak-anak ya. Mencontoh apa yang dilakukan Yonatan ya. Misalnya kita harus bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, dengan teman kita ya. Kalau ada teman yang nakal ya kita berani menasehati ya, mengingatkan ya. Karena apa? Karena
kita tidak boleh takut untuk berbuat baik. Karena Tuhan senantiasa akan menolong kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, intinya apapun yang akan kita lakukan, kita berdoa, serahkan sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, mari kita ambil saat teduh, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman yang telah kami terima boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami juga mau berdoa buat semua anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan, buat anak-anak Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jauhkan anak-anak kami dari segala macam mara bahaya, jauhkan anak-anak kami dari segala macam sakit penyakit. Tuhan berkatilah anak-anak kami sehingga anak-anak kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, yang pintar, yang terlebih berbakti dan mengenal Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami banyak musibah, bencana alam, ada musibah Tuhan, sakit penyakit. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pejabat yang terendah, Bapak RT RW. Kiranya Tuhan berkati, berikan roh hikmat kebijaksanaan, Tuhan berkati dalam setiap kesehatannya sehingga boleh memimpin wilayahnya masing-masing di dalam kebenaran. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan seru doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa sekali firman Tuhan pada hari ini, Bu Retno. Bagaimana adik-adik yang di rumah merasa terberkati? Puji Tuhan, amin. Pastinya dong Pak Dadang. Semoga kita semua dapat melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita respon firman Tuhan dengan kita memuji pujian yang berjudul Rukun Cita Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Puji Tuhan, berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita adik-adik. Benar sekali Pak Dadang. Berkat kesehatan, Ya. keluarga yang baik dan menyayangi kita. Iya. Bahkan saat ini kita juga diberkati loh Pak Dadang, Pak Pandu. Kita masih bisa membangun ibadah minggu meskipun hanya secara virtual saja. Itu sudah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, betul Bruno. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur ini kita wujudkan dalam bentuk persembahan ya. Iya, seperti biasa ya adik-adik yang ada di rumah, kita masukkan persembahan kita ke dalam amplop, kita gabung jadi satu dengan kepunyaan mama dan papa. Ya, kita kumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu.
Iya, tidak terasa ya ini Pak Dadang dan Pak Pandu, kita sudah berada di akhir ibadah kita hari ini. Ya betul sekali. Adik-adik yang ada di rumah, jangan khawatir ya. Kita akan bertemu kembali di ibadah Minggu Anak Online. Tetap di channel yang sama yaitu GKJW Jemaat Turen. Ya, untuk ibadah anak tetap pukul 7 pagi. Dan remaja pukul berapa Pak Pandu? Pukul 8 pagi. Iya, betul sekali. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita berdoa, dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Dadang. Ya, anak-anak yang di rumah, mari kita sama-sama menutup ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kesehatan kami dan keluarga Tuhan, kiranya Engkau berkati kami terlebih lagi di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami berkat yang melimpah setiap hari dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian tadi ibadah minggu kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 5M. 5M apa aja itu Berno? Iya, 5M itu yang pertama adalah memakai masker. Ya, jangan dipakai di mana ini Pak Dadang? Di jidat. Di jidat ataupun di dagu, tapi pakai masker yang benar, ada di hidung dan menutupi mulut. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi kalau yang penting saja baru keluar rumah, kalau enggak penting jangan. Sampai jumpa di ibadah anak minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy yeah, happy yeah.